Kalau pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, suatu saat akan Papua merdeka, suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Hampir 90% rakyat di negara ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah dan negaranya sendiri. Bagaimana tidak percaya? Kelakuan dan pemerintahan sekarang ini kan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak perlu saya ceritakan di video inilah. Artinya di media sosial, seorang presiden loh di pidato atau penyampaian yang disampaikan selalu jadi bahan lelucon. Di media-media sosial kan sekarang lagi ramai pidato-pidato beliau dijadikan bahan mainan, bahan candahan, bahan lelucon semacam itu. Jadi kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, negara ini bisa bubar, teman-teman. Negara sebesar ini bisa bubar. Tugas dan fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Tapi ini yang ada adalah mengecewakan rakyatnya. Kita bisa lihat toh teman-teman. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada DPR. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada bupati. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada gubernur. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada presidennya sendiri. Bagaimana? Presidennya sendiri saja sudah tidak percaya. Apalagi sekarang ini kita mau percaya siapa? Inilah yang disebut akan negara ini akan hancur secara perlahan-lahan, teman-teman. Jadi sekarang ini kembali kepada negara dan pemerintah. Hal apa yang harus mereka lakukan untuk merebut kembali hati rakyat ini? Sekarang rakyat sudah tidak percaya dengan kamu punya bahasa-bahasa omong kosong. Kalau negara ini seperti ini terus-menerus, kamu percaya teman-teman, percaya dan tidak percaya, negara ini kalau tidak hancur, berarti setiap provinsi yang ada di negara ini akan merdeka. Mereka akan merdeka masing-masing. Mereka lebih memilih berdiri negaranya sendiri daripada hidup dan dipimpin oleh pemerintahan yang cacat hukum seperti ini. Tuhan memberkati. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Ngapunten nggih Pak Prabowo, sopir-sopir logistik tahun ini ora nganu Pak, orang ngibarke bendera Pak. Kayane sopir logistik iki Indonesia iki kecewa Pak, kecewa. Kae lho, delokno Pak. Ra ono sing masang bendera Pak. Nah, Agustus iki Pak. Oh alah Pak. Delok engko Pak. Belas ora enek sing dipasangi bendera. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Jadi Pak, Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Jadi Pertanyaannya, Pak. saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Kalau Singapura saya nggak terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok. Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Loh Pak, kok bandingin sama Singapura? Walaupun tadi ngomonginnya soal sekolah, oke, kita bicara soal universitasnya. Dari total universitas aja udah beda. Dari total jumlah rakyat penduduk juga beda. Tapi kan logikanya nggak gitu Pak. Kalau ngebandingin jumlah rakyatnya Singapura yang cuma sekitar 5-6 juta, dibandingkan dengan 280 juta, itu semua orang Jakarta disuruh pindah ke Singapura, Singapura tenggelam sama orang Jakarta. Logikanya talent pool di Indonesia itu lebih banyak Pak. Kalau lihat jumlah universitasnya, yang dibiayai sama pemerintah cuma 6, sisanya punya asing. Coba bandingin sama Indonesia, 2000 kampus guys, baik yang negeri maupun swasta.
Memang secara administratif untuk ngurus yang lebih kecil itu lebih gampang. Lah udah tahu banyak masih dibikin ribet. Ya sulit. Oke, kalau sekarang ngomongin tua-tuaan. NUS sebagai kampus tertua di Singapura itu ada di tahun 1900-an. Sedangkan universitas kebanggaan kita semua, Universitas Indonesia, dari tahun 1800-an. Terus kenapa mereka udah bisa ngejar world ranking, sedangkan kita tembus 100 aja kagak? Yang satu ranking 10 Asia Tenggara, yang satu ranking 10 dunia. Lo kok bisa? Biarin aja. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Prabowo, endasmu yang senyum. Kamu itu ngomong pakai otak atau pakai dengkul. Rakyat di mana-mana dipajakin. Gimana mau senyum? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang stres. Ada yang stres. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang lancar. Amin. Kali ini saya nggak komentar guys. Kita dengarkan saja komentar dari netizen tentang pidato Bapak Presiden Prabowo itu tadi. Kita simak ya guys. Itu guys. Yang ngasih pertanyaan, lu yang jawab gak ada, lu juga yang bilang stres. Terus yang stres siapa? Lu sendiri. Ngatain orang stres. Lu sendiri yang stres, ngasih jawaban enggak, ngasih pertanyaan iya, dijawab sendiri sama lu enggak. Stres kan? Kebanyakan makan kecubung. Jadinya begitu. Belum siap jadi presiden, jadi presiden. Ya udah, begini jadinya. Negaranya hancur. Yang nyoblosnya juga pada oon. Lain kali kalau seandainya mau nyoblos presiden, diselidiki dulu dia itu kayak gimana, sifat-sifatnya, kelakuannya, masa lalunya. Ini presiden yang satu ini dulunya dikeluarkan oleh Soeharto, dipecat oleh Habibie, diceraikan oleh Bu Titi. Nah, itu tadi guys komentarnya. Sekarang kita ulang ucapan dari Mbak itu tadi tentang sejarah Bapak Presiden Prabowo. Kita ulang ya guys. Kita ulang Mbak. 1. Ini presiden yang satu ini dulunya dikeluarkan oleh Soeharto, 2. dipecat oleh Habibie, 3. diceraikan oleh Bu Titi. Permisi Mbak, pencoblosnya menurut jenengan gimana? Yang nyoblosnya juga pada oon. Nah guys, sudah jelaskan komentarnya dari mbaknya itu tadi. Berarti kaum 58% oke guys kemarin. Ada yang stres. Ada yang stres.